Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan petrokimia. Yap, mereka akan segera memberikan dividen di tanggal yang sama ya, juga tanggal 20 Mei. Banyak yang dekat-dekat sih, bahkan ada satu lagi yang juga baginya tanggal 20 Mei, yakni ABMM ya. Nanti kita bahas di video terpisah lainnya. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang yang satu keluarga dengan TPIA ya, Chandra Petrochemical gitu, TPIA ya, kita bisa lihat di sini TPIA, Chandra Asri Petrochemical Tbk. Ya, akan segera memberikan dividen. Seberapa besar kita akan lihat di sini ya. Kita akan membahas Barito Pacific Tbk dengan kode emiten BRPT. Dividen yang akan mereka bagikan itu 3,1218. Yap, ya kita singkat jadi 3 rupiah lah ya, sebesar 3 rupiah. Berarti dividen yield yang didapatkan itu sebesar nggak sampai 1% ya, 0,4%, 0,3% malahan, 0,3%an. Jadi cukup kecil ya teman-temannya, di mana come-date-nya tanggal 20 Mei 2022. Pas video ini di-upload berarti cuma sisa beberapa jam sebelum mereka come-date-nya tutup. So, semoga video ini dapat menjadi referensi ya. Dividennya kecil sih, nggak nendang, jadi nggak menarik dalam sisi dividen. Tapi kalau sisi fundamentalnya bagaimana? Kita akan kenalan dulu dengan BRPT ini. Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Indonesia ya. Bukan salah satu, tapi yang terbesar di Indonesia. Dan nomor 3 terbesar di dunia. Mantap banget ya. Merupakan perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia dengan berbagai aset di sektor energi dan industri. Melalui Star Energy, Barito Pacific mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia, yang juga merupakan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di Indonesia. Bekerjasama dengan Indopower, yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PLN. Barito Pacific tengah mengembangkan proyek Jawa 9 dan 10, yaitu pembangkit listrik tenaga uap dengan teknologi ultra super critical berkapasitas 2 kali 1000 MW yang akan dipasang dengan teknologi pengurangan emisi yang belum pernah ada sebelumnya. Nice. Pembangkit listrik ini akan membantu Indonesia memodernisasi kemampuan pembangkit listrik yang sudah lama sekaligus mengurangi biaya dengan menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 20% per kilowatt hour, sehingga mengurangi emisi karbon secara prorata. Nice ya. Panas bumi, jadi lumayan bersih daripada pakai bahan bakar fosil. Yap, Barito Pacific juga merupakan pemegang saham pengendali dan mengkonsolidasikan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA, yang merupakan satu-satunya perusahaan petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Ini prestasinya grup ini banyak banget sih. Untuk produk daripada BRPT ini, yang pertama ada petrokimia ya. Nah, ini contoh pabriknya, foto-fotonya, sintetik rubber juga ada. Lalu selanjutnya, nah ini yang lumayan terkenal, yakni sektor energi. Seperti yang tadi dikatakan, Star Energy Geothermal dan IRT ya. Star Energy Geothermal mengoperasikan pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia dengan total kapasitas terpasang sebesar 875 MW. Mempunyai 3 aset operasional panas bumi di Wayang Windu, Salak, dan Darajat yang seluruhnya berlokasi di Jawa Barat. IRT yang juga anak perusahaannya merupakan perusahaan patungan yang didirikan dengan entitas anak PT Indonesia Power, anak perusahaan daripada PLN ya, yang saat ini mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap Jawa 9 dan 10 yang tadi kita bicarakan. Selanjutnya produk mereka ada properti. Yap, mereka juga ada properti, karena untuk kantor mereka dan juga pabrik mereka juga perlu tempat kan. Nah, ini beberapa diantaranya. Selanjutnya yang bergerak di bidang lain-lain ya, mereka juga memproduksi lem seperti ini, ada logistik, produksi lem yang digunakan untuk papan partikel dan saham minoritas di Madura Offshore. Untuk program CSR mereka, Corporate Social Responsibility, dijalankan melalui atau bekerjasama dengan yayasan nirlaba bernama Yayasan Bakti Barito. Yep, dengan afiliasi mereka yang sama ya. Untuk prospek daripada BRPT ini bergerak di bidang energi pastinya dibutuhkan ya.
Malahan kita sangat membutuhkan energi. Di India kemarin sempat terjadi krisis energi. Saking perlu energinya sampai terjadi krisis. Jadi untuk prospeknya sih pasti bagus untuk bank ini ya. Untuk selanjutnya kita akan melihat fundamental di pemegang saham, di mana posisi publik sebesar 28% dan Prajogo Pangestu sebesar 70%. Kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada berita yang negatif ya, aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat key statistik daripada BRPT ini. Dengan fundamental sebagai berikut, operating profitnya lebih besar daripada profit, di mana operating profitnya 87,18 juta US dollar. Ini sekitar 1 triliun lebih lah ya operating profitnya, tapi pada pas masuk di net profit cuma 9,35 juta US dollar. Yap, berarti sekitar ratusan miliar lah net profitnya ya, dikurangi sama pajak, biaya-biaya dan lain-lain. Otomatis PR-nya juga mahal banget, sebesar 140 kali ya, jumlah banget, meskipun PBV-nya 2,9. Ini perbedaannya jauh sekali, jadi udah cukup mahal BRPT ini. Meskipun operating profitnya 10%, tetapi net profit marginnya cuma 1%. Ini cukup tipis teman-teman. Tetapi cashnya melimpah, di mana cash rasio daripada BRPT ini sebesar 287%. Nggak heran mereka bisa sampai bagi dividen sebesar 0,3% dividen yield-nya ya. Di mana hari ini transaksi turnover-nya mencapai 29 miliar rupiah. So, dari kriteria ini ada satu kriteria yang nggak lolos, meskipun ada tiga yang lolos, tapi ada satu yang nggak lolos, dan itu salah satu kriteria yang penting selain liquidity, yakni dari PR-nya. PR-nya udah ratusan kali lipat, so ini nggak bisa dikatakan bisa masuk list saya. Jadi dalam sisi fundamentalnya udah nggak menarik. Lalu dividennya bagaimana? 0,3% lebih dividennya, otomatis nggak menarik bagi saya ya. Jadi otomatis skip untuk BRPT ini. So, itulah pembahasan tentang BRPT yang mengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Indonesia dan nomor 3 terbesar di dunia. Prestasi yang sangat membanggakan Indonesia, di mana Indonesia masuk dalam 3 besar sebagai pengelola daripada pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia. Ya, semoga kedepannya dapat lebih baik lagi, karena panas bumi ini merupakan sumber energi yang lebih bersih dan sangat melimpah di Indonesia, yang berada di daerah dengan panas bumi yang cukup banyak di dunia ya. Ya, akan segera membagikan dividen 0,3% per lembar saham untuk dividen yield-nya 0%. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.